Sawadikap, Arun Sawat, Pomce, Ingga. Yang artinya, selamat datang di channel Kopi Faster. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada. Udah yakin buat nyatain perasaan ke sahabat? Mau diungkapin, takut ditolak. Gue Ingga, kreator amatir yang kerjanya gonta-ganti konten. Di episode kali ini, Mimin akan menceritakan fenomena alam di mana sebuah persahabatan yang menyakitkan namun berujung manis. Film ini berjudul Friendzone yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Chayanop Bongprakhop, seorang sutradara asal Thailand, dibintangi oleh Pim Chanuk, Levisat Paibul, Napat Siang Sombon, dan masih banyak lagi. Mau tahu kelengkapan ceritanya? Mari siapkan camilan, kencangkan beban pikiran, rebahan, dan inilah Friendzone. Film bercerita tentang seorang pria yang merasa bodoh karena telah menunggu lamanya sang pujaan hatinya. Diawali dengan Ging, gadis remaja SMA yang curiga terhadap ayahnya, dan ia mencoba mengikuti ayahnya kemanapun ia pergi secara diam-diam. Pembuntutan ini berakhir di sebuah hotel apartemen atau semacamnya, yang ternyata Palm sudah menyadari apa yang dilakukan ayahnya Ging di hotel saat ini. Hingga akhirnya Ging akan mengetuk pintu kamar ayahnya. Namun itu tidak terjadi begitu saja. Ging memilih pergi meninggalkan hotel tersebut dan pulang dengan perasaan yang menyakitkan. Saat di perjalanan pulang, Palm yang menemani Ging coba menghiburnya, hingga di suatu momen Ging menanyakan perasaan Palm terhadapnya. Namun, betapa bodohnya Palm yang sudah tahu perasaan sebenarnya. Ia justru menjawab Ging bahwa mencintainya hanya sebagai seorang teman. Terlihat Ging yang awalnya senang, namun setelah mendengar jawaban Palm, tiba-tiba ia merubah raut mukanya, seakan ada perasaan yang ia tutup-tutupi. Set parah guys. Scene berpindah saat di momen pernikahan terlihat 3 orang pria yang sedang mendengarkan Palm bercerita di masa lalunya bersama Ging. Masing-masing orang saling bercerita bahwa mereka sudah menjadi friendzone yang cukup lama. Dimulai pria berambut belah pantat yang sudah menjadi friendzone selama setahun. Pria berkacamata selama 3 tahun, pria berwajah Suneo selama 5 tahun, dan Palm yang sudah menjadi friendzone selama kurang lebih 10 tahun. ได้เฟรนด์โซน1 ปีแล้วครับผม3 ปีครับ5 ปีครับ10 ปีครับเดี๋ยวนะคุณ1 ทศวรรษเลยนะครับ Scene berpindah lagi di masa Ging diputuskan oleh Louis pacarnya semasa SMA, dan Palm menemaninya saat ia merasa sedih. แม้ว่าโตจะยังไม่ห่างเดี๋ยวกูโยนทิ้งให้ Keesokan harinya, saat Palm bersepeda bersama Ging, Ging bercerita bahwa ia sudah menemukan pria idaman yang ia inginkan. Saat itu, Palm sudah GR ya lur. Ternyata yang Ging tuju bukanlah Palm, melainkan seseorang bernama Ted. Scene berpindah lagi saat Palm menemani Ging di acara perayaan musik miliknya. Ia mengenalkan Palm kepada Ted kekasihnya. Saat tiba-tiba Ging sudah ada di panggung bersama Ted, sedang Palm mengambilkan bir untuknya, tiba-tiba Ging terjatuh dan mengharuskan ia dibawa ke rumah sakit bersama ambulans. Okay, how are you? หมอดัดทีเดียวกลับมาเต้นได้แล้ว Waktu terus berjalan hingga saat Ging meminta Palm untuk menemaninya memata-matai Ted pacarnya. Terlihat Ging yang sedang mencurigai Ted berselingkuh. Padahal saat itu Palm sedang bersama pacarnya di Myanmar. Betapa baiknya Palm sebagai teman. Ia rela meninggalkan pacarnya demi menemani Ging. Di sini terlihat Ging yang masih menggunakan Gibson pada kakinya. Karena kejadian di perayaan musik tempo dulu guys. Keesokan harinya, Ging mulai mendatangi restoran yang pernah dikunjungi Ted. Namun ternyata hal itu tidak membuahkan hasil. Palm akhirnya meyakinkan Ging bahwa Ted tidak mungkin berselingkuh. Ging hanya overthinking saja. Akhirnya Palm mengantarkan pulang Ging ke hotelnya. Dan Palm pulang meninggalkan Ging. Singkat cerita, Ging sudah ada di Kamboja. Saat itu Ging menemani Ted di studio rekaman. Terlihat Ging yang cemburu melihat Ted bermesraan dengan salah seorang penyanyi.
dan ia tidak sengaja menghancurkan CD rekaman asli yang akan di-cover di studio. Dan masalah teratasi dengan Ted yang bernyanyi solo menghentikan CD rekaman tersebut. Dan saat Ging pulang ke hotel bersama Ted, ia menemukan sebungkus peniup gelembung di saku Ted yang tersisa 2, padahal isinya 3. Akhirnya Ging mulai mencurigai Ted kembali. Tara mak jreng. Keesokan harinya terlihat Palm yang sedang berjalan di bandara. Jadi di sini diketahui bahwa Palm adalah seorang pramugara di sebuah bandara. Ia melihat Ging yang berlarian di bandara dan saat ditanya maksud dan tujuan Ging, ternyata ia sedang memata-matai Ted kembali. Dengan terpaksa, akhirnya Palm menemaninya karena Ging pergi seorang diri. Akhirnya mereka berdua sampai di tujuan dan penerbangan mereka kali ini menuju Hong Kong. Terlihat saat malam hari, mereka sudah ada di sebuah restoran di depan studio rekaman yang didatangi Ted. Sekian lamanya menunggu, akhirnya tiba saatnya Ted keluar dari studio dan menaiki sebuah taksi. Tanpa diduga-duga, dari kejauhan Ging melihat seorang wanita yang duduk bersama Ted di dalam taksi tersebut. Ging berinisiatif menunggu di hotel Ted menginap. Namun cukup lama Ging menunggu, Ted tak kunjung kembali. Ia terus menelpon Ted berkali-kali, namun sekalipun Ted tidak menjawabnya. Lalu Palm menawarkan ponselnya untuk digunakan Ging menelpon Ted. Dan ternyata dengan telepon tersebut, Ted menjawabnya. Tampak Ging yang merasa sedih karena Ted telah membohonginya. Bayangkan saja, telepon pacarnya sendiri tidak diangkat. Namun saat orang lain yang menelpon, malah diangkat. Oh, bajingan bakul cilok. Akhirnya pada malam itu, Palm mengajak Ging untuk berjalan-jalan dengan bus mengelilingi Hong Kong sembari menenangkan Ging tentang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Namun, terlanjur Ging yang sangat putus asa, ia melompat dari bus berpegangan pada neon box di salah satu toko. Untuk menenangkan Ging, akhirnya Palm mengambil waktu liburnya bersama Ging di Phuket. Ia membawa Ging sembahyang di kuil dan mengajak Ging mendaki ke atas tebing bebatuan. Saat pulang dari memanjat tebing, hal tak terduga terjadi. Sore itu, diakhiri Ging dan Palm yang bercengkrama di hamparan pantai berpasir dan mendengarkan lagu yang Ging suka saat itu. มึงช่วยหาผัวให้มันดีๆสักทีแต่ถ้าหาไม่เจอก็อยู่กับกู Malam pun tiba saat Palm membeli sedikit camilan dan pergi menemui Ging di hotel tempat Ging menginap. Tampak Ging yang sedang berendam di bak berisi penuh bir dan mengajak Palm masuk ke dalamnya. Di saat Ging merayu Palm dan akan menciumnya, Palm tersadar bahwa selama ini ia hanya menjadi pelampiasan Ging saat Ging masih mencintai Ted pacarnya. Dan esok harinya, Ging berencana akan memutuskan Ted dan Palm akan mengajak Ging bertemu di Swiss Dragon jika Ging berhasil memutuskan Ted pacarnya. Keesokan harinya ketika Ging menemani Ted di studio, saat itu juga ia berusaha memutuskan Ted. Namun hal itu gagal karena Ging memberikan kesempatan kedua kepada Ted. Dan malamnya saat Palm menunggu Ging pada tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya, Ging menjelaskan bahwa ia memberikan kesempatan kedua kepada Ted. Dan ternyata hal itu membuat Palm merasa dikhianati. Ia pun pergi meninggalkan Ging dan berusaha untuk menjauhinya. Hari-hari pun terus berlanjut hingga terlihat Palm yang sedang dekat dengan seorang wanita dan Ging yang semakin terlihat kedekatannya bersama Ted. Namun ternyata dalam benak Ging, ia selalu terngiang kenangan bersama Palm saat Ging sedang terluka. Hingga di sebuah adegan di mana Palm sedang bersepeda di sore hari, terlihat Ging yang sedang menunggu dengan sepedanya di pinggir jalan. Saat melihat Palm, Ging mengejarnya namun Palm tak memperdulikannya. Dengan usaha keras, Ging mengayuh sepedanya dan berteriak memberitahu Palm bahwa ia telah memutuskan Ted dan memilih Palm.
tanpa pikir panjang, Ging mengajak Palm untuk menikah. Hingga di akhir film, scene berpindah di acara sebuah pernikahan seperti di awal film guys. Ia memberitahu kepada ketiga orang di depannya bahwa akhir dari friendzone, ia melamar Ging. Dan berakhirlah sudah recap film yang berjudul Friendzone. Hikmah yang dapat kita ambil dari film ini adalah hilangkan rasa gengsimu, pengalaman hanya datang pada orang yang berani. Jika ditolak atau putus pertemanan, itu hanyalah satu cerita cintamu. Kenali orang bukanlah sebuah hak yang bisa kamu rubah. Dan seperti lagunya Sinden Tosca, dulu kita melangkah berjauh-jauhan, kau jauhi diriku karena sesuatu. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan, namun itu karena ku sayang. Mimin beserta jajaran PT Cinta Sejati selamanya yang bertugas mohon pamit. Makan kedondong pakai cuka, tidak lupa dicampur permen. So, kalau kalian suka jangan lupa like dan komen. Sampai jumpa di recap film berikutnya. See ya. Akhirnya pada malam itu, Palm mengajak Ging. Akhirnya malam pun tiba saat Palm membeli sedikit cemilan dan pergi menemui Ging di hotel tempat Ging Malam pun tiba saat Palm membeli sedikit hingga di akhir film, scene berpindah di acara sebuah pernikahan seperti di film. Hingga di akhir film, scene berpindah di acara sebuah pernikahan seperti di awal film guys. Hingga di akhir film, scene berpindah di acara sebuah pernikahan seperti Hingga di akhir film, scene berpindah di acara sebuah pernikahan seperti di Hingga di akhir film, scene berpindah di acara sebuah pernikahan seperti di awal film guys. Hingga di akhir film, scene berpindah di acara sebuah pernikahan seperti di awal film guys. Ia memberitahu kepada ketiga orang di depannya bahwa akhir dari friendzone, ia melamar Ging. Hingga di akhir film, scene berpindah di acara sebuah pernikahan seperti di awal film guys. Hingga di akhir film, scene berpindah di ia memberitahu kepada ketiga orang di depannya bahwa akhir dari friendzone. Mimin beserta jajaran PT Cinta Sejati selamanya. Tes 1 2 dicoba. Oke. Mimin, saya Ingga, kreator amatir yang gak viral-viral. Di episode kali ini, Mimin akan menceritakan fenomena alam di mana sebuah